Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kini tiba saatnya materi kelima ya. Ada hal baru apa lagi yang akan kita dengarkan dari rutinitas Rasulullah SAW pada jam 5 pagi ya, materi kelima jam 5 pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kita bahas kemarin ya bahwa ketika azan berkumandang, Rasulullah SAW sholat sunnah fajar di rumahnya, kemudian membaca doa sholat sunnah fajar ya, kemudian beliau bercakap-cakap dengan percakapan yang ringan yang menyenangkan kepada keluarganya, yaitu kepada istri beliau ya di dalam rumahnya. Sampai kapan? Sampai Sayyidina Bilal menjemput ya. Jadi Sayyidina Bilal melihat seluruh sahabat sudah pada hadir, beliau memantau ya, kalau sudah hadir semua maka beliau datang menjemput Rasulullah SAW ya. Jadi ini beliau tahu jadwal di mana Rasulullah sedang bermalam pada hari itu ya, karena Rasulullah SAW memiliki 9 istri Ummul Mukminin ya. Pada hari ini beliau sedang ada di rumahnya Sayyidatuna Aisyah ya, atau sedang berada di rumahnya Sayyidatuna Hafsah ya, atau sedang di mana? Wah, itu Sayyidina Bilal faham sekali ya, tahu. Jadi berangkatlah Sayyidina Bilal kurang lebih pukul 5 menjemput Rasulullah SAW ya. As-salatu ya Rasulullah fagoma. Wahai Nabi, sholat sudah siap untuk dimulai ya, para sahabat sudah berkumpul. Maka keluar Rasulullah SAW dari rumahnya, berjalan bersama-sama dengan Sayyidina Bilal untuk menuju ke masjid. Sampai di masjid langsung dikumandangkan qomat ya, Sayyidina Bilal langsung mengumandangkan qomat, dan kemudian dimulailah sholat subuh berjamaah ya. Ini sholat yang paling mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi ini ya, karena generasinya ini generasi pertama yang mimpin sholatnya langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh itu dengan kisaran ayat yang dibaca oleh Nabi ya. Setelah membaca Fatihah beliau membaca ayat kurang lebih adalah 60 sampai 100 ya. Itu rata-rata 100 ayat. Sekurang-kurangnya 60 ayat. Ya, rakaat kedua juga demikian ya, 60 sampai 100. Atau yang paling sering ya, sahabat suka mengingat bahwa di sholat subuh Rasulullah SAW suka membaca surat Al-Waqiah ya. Jadi panjangnya adalah seukuran surat Al-Waqiah ya, dari ayat pertama sampai terakhir. Jadi para ulama menyimpulkan bahwa sholat subuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah, melihat dari panjang ayatnya ini, kurang lebih satu rakaat adalah 10 menit ya, kurang lebih satu rakaat 10 menit. Maka selesai 2 rakaat sholat subuh itu rata-rata 20 menit begitu ya. Kemudian selesai sholat subuh berjamaah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam ya, beliau duduk dalam keadaan bersila, membalikan badan ke arah belakang ya, memutar badan 180 derajat sehingga melihat seluruh sahabat, dan juga sahabat bisa melihat, memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi membalikan badan 180 derajat. Jadi badannya memandang para makmum gitu. Atau terkadang Nabi hanya memutar posisi duduknya 90 derajat ke arah kanan ya. Jadi Nabi hanya melihat sahabat yang ada di sebelah kanan beliau ya, dan begitu pula sahabat yang berada di posisi area kanan masjid, mereka bisa memandang wajah Rasulullah SAW ya. Oleh karena itu sahabat sering bercerita bahwa kalau sedang sholat ya, kalau memang posisinya masih kosong, ada saf yang kosong sebelah kanan, kami pasti duduk di sebelah kanan tersebut ya, karena
Nabi biasanya juga tidak selalu memutar posisi duduknya 180 derajat ya ke arah belakang, terkadang juga hanya 90 derajat ke arah kanan. Jadi kalau posisi kami ada di kanan, maka bisa mendapatkan melihat memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai sholat, Nabi duduk dalam keadaan bersila, ya menghadap kepada para sahabat, kepada para makmum, dan kemudian membaca zikir pagi hari, dengan suara yang cukup kencang, ya, suara yang cukup dikeraskan, baik oleh Nabi maupun oleh para sahabat, oleh para makmum gitu. Jadi ini selesai salat subuh membaca zikir pagi bersama-sama di dalam masjid. Ya, inilah dia salah satu pertanda ya rumah-rumah yang di sekitar masjid atau orang-orang yang sedang berada di luar masjid, mereka bisa mendengar suara zikir tersebut karena dibaca bersama-sama ya para sahabat dengan Rasulullah. Dan kalau mereka sudah mendengar suara zikir tersebut, itu pertanda berarti sholat subuhnya sudah selesai ya, sudah masuk kepada membaca zikir. Setelah membaca zikir, Bapak Ibu sekalian, ya selesai, maka Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan para sahabat, ya, atau ramah tamah dengan para sahabat, ya. Tetapi sebelumnya, ya, sebelum ramah tamah, biasanya akan ada anak-anak atau para pelayan-pelayan yang membawa kendi-kendi berisi air di luar masjid. Ya, itu biasa disuruh masuk dulu oleh Nabi. Ya, coba anak-anak itu atau pelayan-pelayan yang lagi bawa air, coba bawa masuk ke sini. Ya, maka mereka akan masuk kendi-kendi dalam air tersebut. Mereka akan letakkan di depan posisi duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi mencelupkan jarinya kepada kendi-kendi tersebut, ya, dicelupkan, ya, kemudian ke kendi yang lain dicelupkan, kemudian selesai, sudah mereka boleh pulang. Jadi cuma begitu doang, ya. Jadi mereka sengaja datang setelah subuh itu, sengaja nungguin untuk apa? Untuk agar bisa Rasulullah SAW mencelupkan jarinya di kendi-kendi air tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, ya. Ini hadis rawahu Muslim, sahih, ini hadis Muslim, ya. Tujuannya mereka pengen air yang diminum, persediaan minum untuk keluarga pada hari itu sudah dicelupkan oleh jarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini mengambil keberkahan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai, ya, para pelayan-pelayan itu sudah pulang, baru para sahabat secara otomatis akan mengatur posisi duduknya, membentuk lingkaran, ya. Kalau tadinya kan posisinya seperti posisi saf dalam sholat, maka kemudian mereka akan mengatur posisi duduknya, ya, melingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan pada saat itu suasana sudah cukup terang, ya. Kalau azan subuh masih gelap sekali, ya. Ini sudah lebih dari 45 menit, ya, sudah lebih dari 45 menit, ya, sudah sholat, sudah zikir, ya, mungkin sudah lebih dari 1 jam. Mungkin sudah lebih dari 1 jam setelah azan subuh, maka matahari sudah mulai, suasana sudah mulai terang benderang, ya, sudah mulai kelihatan. Nah, Rasulullah dalam posisi duduk tersebut, Nabi bisa melihat wajah-wajah para sahabat, dipantau satu persatu, ya. Pandangan Rasulullah SAW menyapu seluruh sahabat yang hadir dari kanan ke kiri, depan ke belakang. Untuk apa? Ya, untuk mengingat-ingat siapa sahabat yang tidak hadir pada sholat subuh saat itu, ya. Dan Nabi ingatannya tajam, dan Nabi sangat perhatian kepada para sahabat, ya. Jadi kalau ada yang nggak hadir itu pasti ketahuan sama Nabi, ya. Lihat kanan ke kiri, ya, kemudian ke depan. Ini si fulan nggak ada, ini kayaknya kemana ini? Itu Nabi insyaallah ketahuan sama Rasulullah SAW, ya. Begitu, ini bukti perhatiannya baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat. Atau
Ya, kalau Nabi memandang ke kanan ke kiri, ya memperhatikan satu demi satu wajah-wajah sahabat-sahabatnya yang mulia, ya kadang-kadang Nabi yang duluan bertanya, hal fikum marid? Ya, a'uduhu. Kata Nabi, apa ada yang lagi sakit nggak? Ya, di antara kalian ada yang lagi sakit, ya sehingga sholat subuhnya nggak hadir. A'uduhu, nanti saya akan menjenguknya, ya. Nanti pagi-pagi saya akan jenguk, ya. Hal fikum janazah? Attabi'uha, kata Nabi, atau ada yang meninggal dunia, ada berita meninggal, saya belum mendengarnya, kata Nabi. Coba ceritakan siapa, ya nanti saya akan bertakziah kepada jenazah tersebut, ya. Jadi luar biasa, ya ramah tamahnya Rasulullah SAW di pagi hari itu. Mereka menyambut hari, ya, Rasulullah menyambut hari, ya dengan memperhatikan keadaan para sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi majelis pada saat itu adalah majelis yang tidak terlalu serius, ya, majelis yang cukup santai. Memang dimanfaatkan untuk mempererat silaturahim antara Nabi dengan para sahabat, ya. Atau terkadang juga Nabi bertanya, man ra'a minkum ru'ya yaqussuha alaina, ya, atau siapa semalam yang bermimpi, ya tidurnya mimpi apa semalam gitu, ya coba ceritain dong sama saya, ya begitu, ya kurang lebih bahasanya begitu Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, ya tentu sahabat akan dengan senang hati mereka menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka pada tadi malam, ya begitu. Dalam hadis banyak sekali, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Salam, ya. Beliau bercerita, ya Rasulullah semalam saya mimpi. Mimpi ente? Iya, mimpi apaan? Nah begitu ditanya oleh Rasulullah, maka beliau bercerita, ya Rasulullah semalam saya mimpi sedang melihat taman bunga yang hijau, ya. Di tengah-tengah taman itu ada tiang yang panjang sekali, ya, dari permukaan tanah menjulang sampai ke ujung langit itu tiang, ya. Kemudian saya nengok ke atas, ternyata di atas di dekat tiang itu ada tali, ya. Kemudian ada suara yang manggil saya, ya Abdullah, pegang tuh tali, ya. Saya bilang saya nggak bisa, tali itu tinggi, bagaimana saya bisa, ya. Tiba-tiba ada yang narik baju saya, ya diangkat saya ke atas gitu, jadi terbang ini Sayyidina Abdullah, ya diangkat bajunya terbang ke atas. Akhirnya saya kepegang juga tuh tali, ya kepegang juga tali, ya begitu kepegang saya malah bangun, ya begitu. Maka Rasulullah tersenyum, ya kemudian baginda Nabi Muhammad SAW, ya beliau mentakwilkan mimpi tersebut. Wahai Abdullah, taman itu adalah agama Islam. Tiang yang kau lihat memanjang, menjulang dari permukaan tanah sampai ke langit, itu adalah tiangnya Islam, ya. Sedangkan engkau memegang tali yang dekat tiang tersebut, itu insya Allah pertanda engkau akan tetap berada, tetap terikat dengan agama Islam sampai dengan engkau meninggal dunia, ya. Jadi kata Nabi demikian, dan ternyata terbukti, ya, Sayyidina Abdullah bin Salam wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim sampai dengan akhir hayatnya, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi apa kesimpulannya? Bahwa setelah selesai sholat fardu subuh, kemudian selesai berzikir bersama-sama, ya, kemudian ada beberapa waktu dimanfaatkan oleh Nabi untuk ramah tamah, ya, untuk percakapan-percakapan yang ringan, ya, yang membahagiakan, yang menyenangkan, ya, yang menunjukkan beliau teramat sangat perhatian dengan para sahabatnya, ya. Hampir-hampir, ya walaupun pernah sesekali, ya, hampir-hampir di majelis pagi hari ini Nabi tidak menyampaikan hal-hal yang serius, ya, langsung menyampaikan syariat-syariat Islam, aturan-aturan agama Allah langsung yang serius begitu, itu jarang sekali, ya, hanya sesekali saja, ya. Jadi majelis pagi
betul-betul terlihat bagaimana sifat kasih sayang beliau kepada para sahabat. Nanti ada waktunya majelis siang ya, atau disebut sebagai majelis duha. Nah, disitulah baru Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang syariat-syariat atau ayat-ayat yang baru turun ya, atau peraturan-peraturan baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis pagi adalah majelis yang santai penuh dengan keakraban. Sampai tiba waktunya matahari sudah keluar, sudah muncul dengan sempurna. Berarti sudah masuk waktu isyraq atau masuk waktu syuruk ya, matahari sudah bulat sempurna keluar ke atas permukaan bumi, yaitu kurang lebih pukul 6. Maka Nabi menyudahi dari ramah tamahnya dengan sahabat, dan kemudian Nabi melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat di masjid. Jadi selesai ramah tamah tersebut kurang lebih pukul 6, Nabi sholat sunnah isyraq 2 rakaat dan kemudian Nabi pulang. Begitu. Jadi selama subuh sampai dengan terbit matahari beliau tetap berada di masjid ya. Dan kurang lebih rata-rata untuk negara-negara Asia ya, Rasulullah ada di Saudi, di Arab ya, kita di Indonesia atau di Malaysia sama ya, negara-negara Asia untuk menentukan waktu masuknya sholat isyraq itu kurang lebih 1,5 jam setelah azan subuh ya. Kalau Asia rata-rata sama sepanjang tahun ya, kecuali Eropa beda lagi ya, karena terbitnya matahari itu kadang lama siangnya atau kadang sebentar siangnya. Tapi kalau di negara kita ya, atau pada waktu zaman Nabi di Arab tersebut itu kurang lebih sama ya, 1,5 jam setelah azan subuh insya Allah sudah masuk waktu isyraq ya. Demikian kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pukul 5 sampai dengan pukul 6. Insyaallah besok akan kita kembali materi ke-6 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.